الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jemaah salat subuh, mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama menyanjung, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirannya. Syukur karena Allah masih memberikan suguhan terindah dalam hidup kita. Allah masih berikan nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Suguhan terindah itu adalah kita diberikan waktu untuk hidup sekali. Semalam ditidurkan dan pagi ini dibangunkan. Gak kebayang kalau semalam tidur kemudian tidur terus. Ya. Betapa bahagianya seseorang di saat dia masih punya kesempatan untuk menjalin hubungan yang intim dengannya, untuk bertobat kepadanya, untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum dia selesaikan. Dan tentu kita ingin semua urusan yang kita saat ini sedang kita tangani bisa kita selesaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Walaupun kita yakin betul di dunia tidak ada yang selesai. Kalau di dunia sudah selesai, tak perlu ada hisab di akhirat. Akhirat adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara dunia yang belum selesai. Yang dicaci, yang dihina, yang dipukul, yang dizalimi, iya, mereka merasakan itu. Tapi, ya, si pelakunya juga harus merasakan balasan. Begitu pula si pembuat kebajikan, pemberi, pengasih, penolong, dan merasakan balasan dari dia, maka Allah juga siapkan balasannya. Ya. Selalu ada hubungan antara yang diperbuat di dunia dan kelak balasan yang diterima di akhir. Bagi hari ini, saudara, kita layak bahagia, senang dan nikmat. Kenapa? Masya Allah, hidup sehat, kuat, dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk dan ini nikmat teramat besar, rezeki yang paling besar. Saya selalu menggarisbawahi rezeki yang terbesar itu bukan mendapatkan harta yang banyak. Ya, kalau orang dapat harta yang banyak, punya mobil yang mewah, rumah yang megah, ya belum tentu masuk surga. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang besar berbentuk ketaatan, makin rajin ibadah, makin senang thalabul ilmi, makin nikmat zikrullah, ya, makin merasakan begitu indah kehanggatannya. Itu ciri bahwa orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Karena ciri utama seseorang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu similar, sama dengan para pendahulunya. Ya. Bukankah Nabi ya dan 10 sahabat Nabi ya yang dijamin masuk surga ya mereka melakukan hal yang sama. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, berbahagia saat kita dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah, dan mari kita nikmati hal itu sebagai sebuah anugerah besar, bahkan yang terbesar. Cukup membuat kita nyaman, nikmat dan tentram saat kita dituntun oleh Allah untuk selamat di kehidupan dunia akhirat. Tuntunan Allah adalah semakin dekatnya kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh, saudara sekalian. Alhamdulillah kehidupan kita bahwa saya tak akan lagi meremehkan lagu saya bersyarat, bahwa saya tak akan lagi menerjemahkan diri saya untuk syaitan, tapi mari kita gunakan waktu itu untuk taat kepada Allah dan terkenalkan jiwa kita harta benda kita
juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam semoga berlimpah dan tercurah ya kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia terpilih, manusia terhormat. Bayangkan saudara, Allah bersahabat, para malaikat bersahabat, begitu agung dan mulia itu. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlimpah juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tapi para jamaah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kalimat yang sering kita dengar, ya, berkaitan dengan negeri akhirat, membangun negeri akhirat. Kira-kira begitulah bahasanya. Hukum membangun negeri akhirat, kira-kira wajib, sunnah, mubah, gimana Pak? Wajib. Wajib. Kenapa menjadi wajib? Kira-kira apa jawabannya yang paling tepat? Tanpa dalil nakli, akal aja, pakai dalil nakli. Ya. Kenapa kita wajib membangun negeri akhirat? Karena kita akan ke akhirat. Ya, tempat tinggal kita di akhir. Loh kan sekarang kita di sini, Ustaz. Betul. Di sini kita hidup dan dihidupkan, segala penghidupan, segala penghidupan disiapkan. Tapi ingat, kita di sini hanya sesaat, sementara, tak lama. Ya, banyak teman-teman yang sudah mendahului kita. Mau yang usia muda, bahkan usia anak, bahkan sekali lahir, bahkan sebelum lahir, ya, mereka telah mendahului. Ini menunjukkan apa? Bahwa kehidupan dunia ini, saudara sekalian, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW menyebutkan demi Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Terus dunia ini bagaimana? Dunia ini sesuatu yang sangat mahal yang kita gunakan untuk membangun negeri. Baik, kalau di akhir ada surga, ada neraka. Tentu jawaban kita kalau ditanya mau surga atau mau neraka, Surga. semua sama, sepakat ingin masuk ke dalam surga. Apakah kita sudah mengusahakan untuk masuk ke dalam surga? Semua akan menjawab, insya Allah Ustaz, saya sedang bersungguh-sungguh menapaki jalan menuju surga. Tapi ingat saudara, bukankah sebuah gambaran menunjukkan bahwa seseorang tak akan sampai ke dalam surga sampai dia bisa melewati sirat. Yang sesungguhnya sirat itu adalah ya diilustrasikan sebagai sebuah jembatan yang membentang menuju surga di atas neraka. Artinya seseorang sampai ke surga kalau ia selamat dari neraka. Ya. Apakah kita bisa selamat menyelamatkan diri sendiri? Kita tak akan bisa selamat dan menyelamatkan diri sendiri karena di sana segalanya tidak dikembalikan kepada kita, tapi dikembalikan kepada Allah. Kalau di sini kita sedang menjadi raja, malik ini semuanya. Mau makan, mau nggak makan, mau tidur, mau nggak tidur, mau sholat, mau nggak sholat, mau beriman, mau kafir, Allah berikan itu keleluasan. Jadi kita tahu kita tidak raja. Kalau orang mau ngaji suka-suka saya, nggak ngaji juga suka-suka saya. Kenapa? Memang kita sekarang sedang jadi raja. Tapi ingat, kita diingatkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ada kalimat Maliki Yaumiddin. Pada hari nanti, ya Yaumiddin, hari kiamat, hari akhir nanti, maliknya hanya Allah. Manusia tak memiliki lagi kesempatan untuk menjadi malik saat itu. Sampai nanti Allah berikan lagi menjadi maliknya saat ia berada di surga. Dan maliknya selama-lamanya, bukan sebentar. Ya.
Kenapa di yaumil qiyamah manusia tidak bisa menjadi malik? Pada saat itu kita tahu dalam Al-Quran bahwa ketika di yaumil qiyamah yang berbicara bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Padahal itu mulut mereka tak bisa bicara, nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Kemudian sang Malik Allah Jalla wa Ala memerintahkan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan berbicara dan kaki yang menjadi saksi. Masya Allah, momen itu akan kita harungi, waktu itu akan kita dengangi, ya, dan semua akan diberi kesempatan yang sama. Alangkah indahnya seandainya mulutnya dikunci, tangan yang berbicara, dan ternyata berbicara tentang kebaikan. Kira-kira saya tahu tanya, diharapkan tangan kita untuk berbicara kebaikan atau keburukan? Tahu? Kira-kira kebaikan atau keburukan seandainya nanti ditanya waktu bicara, dan diharapkan apa? Kebaikan. Kalau diharapkan kebaikan, maka wajib kita berbuat baik di sini. Pelaku keburukan, ya, tak mungkin tangan mengkhianati apa yang disaksikan oleh kaki, karena kaki tak pernah lepas dari tangan. Ya, makanya kalau orang, ya, seorang ulama ditanya, ya, kapan saya boleh berbuat maksiat ya Syekh? Saya hanya mengatakan, seandainya tangan dan kaki berpisah, dirimu aman untuk berbuat maksiat. Karena nanti ketika tangan dan kaki berpisah, saat mau berusaha, tangan mau buruk, maka saksinya tidak. Tapi mungkin tidak manusia, tangan dan kaki berpisah. Berarti kalau begitu nggak boleh. Kenapa? Karena setiap, ya, perlakuan, amal, ya, perbuatan pasti akan disaksikan oleh siapa? Oleh siapa tadi? Oleh kaki. Wa asyhadu arjuluhum. Kaki maka dari saksi. Memang dia gimana di bawah terus, gitu ya, penopang, tangan asik banget kemana-mana melayang, gitu ya, memegang, merasakan, meraba segala macam. Kaki gimana? Iya. Tapi ingat, saat dua akan jadi saksi, ya, dan saksi itu tidak akan pernah bisa memutuskan. Masya Allah. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Itu hanya gambaran bahwa nanti akan terjadi momen seperti itu dan kita akan mengetahuinya. Mudah-mudahan saat momen seperti itu, seandainya akan berbicaranya kebaikan. Karena memang kita mencinta kebaikan, menebar kebaikan, membuat kebaikan. Ya, kalau yang kita pikirkan yang baik, jadinya kita apa? Pasti yang baik pula. Yang kita kerjakan yang baik, yang kita pikirkan yang baik, yang kita tebar yang baik, insya Allah kita menjelma menjadi orang baik seterusnya. Nah, jamaah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di negeri yang abadi, manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, dan kabar manusia akan dimasukkan ke dalam neraka sudah jelas. Seperti yang saya bacakan dalam, ya, dalam bacaan ketika saya menjadi imam. Ya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Begitu. Ya. Seandainya kata Allah, saya mau, pasti setiap jiwa akan mendapatkan petunjuk. Ya. Allah memberikan kuasa. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni, sudah jelas, sudah nampak bahwa aku telah
Kalau neraka akan penuh, naudzubillah, karena kita manusia, berarti kita punya potensi untuk masuk ke dalam. Pertanyaan, bagaimana seandainya nanti kita dimasukkan ke dalam neraka? Kita bisa protes nggak? Nggak bisa. Lama ini siapa? Di sana boro-boro tertutup, dibangkitkan sesuai dengan akal. Ya, Allah. Ada yang dibangkitkan, ya justru yang berdiri, ya dia di atas kepalanya, ya kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Gimana maksud itu? Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bingung, orang mabuk. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya, ya seperti babi, seperti anjing, segala macam. Ada yang protes, bahkan ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Saudara, ini film, ini kabar, ini Quran sebutkan. Ketika orang dibangkitkan dalam keadaan buta, kalau diberikan seperti anjing, babi, orang mabuk dalam hadis, dalam Quran sebutkan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal kan dulu aku melihat. Allah berikan jawaban. Kadzalika atatka ayatina fanasita. Kan sudah aku datangkan orang yang memberikan peringatan kepada para guru, para asatiz, para kiai, para habaib, bahkan di dunia medsos juga, ya hal-hal yang positif sudah datang, ya seruan-seruan kebaikan pun sudah baca, tapi kau lupa lagi. Ya. Dari kami yang berdosa, maka pada hari ini kami jadikan kau dalam keadaan buta. Bisa protes kalau begitu? Kehidupan di sana, masuk surga atau masuk neraka? Bisa ada. Ditentukan di mana? Ditentukan di mana? Saya mau bertanya, kalau begitu lebih penting mana, dunia apa akhirat? Kayaknya enggak. Kalau dibanding lebih mulia mana, lebih berharga mana, kehidupan dunia dan akhirat, kira-kira jawabannya apa? Akhirat. Wal akhiratu khairun laka wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik pula, lebih mulia, lebih kenal, ya semuanya. Untuk mendapatkan akhirat itu, ya didapatkannya di mana? Di dunia. Kalau begitu, saya mau tanya, lebih penting mana, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Kalau kehidupan dunia menentukan kehidupan akhirat, ya akhiratnya yang surga atau neraka ditentukan di kehidupan di sini, maka sesungguhnya ya kalau yang harus kita mainkan itu kehidupan akhirat atau kehidupan di sini? Di sini, udah berbeda. Yang harus kita jaga nilai diri kita di sana atau di sini? Di sini. Ya. Jadi sesungguhnya saudara sekalian, bahwa sekarang kita sedang berjibaku untuk menjaga, membangun negeri akhirat kita. Ya. Kalau semua amal akan dibalas di akhirat, apa kita masih tega berbuat keburukan sementara keburukan akan menyiksa diri kita? Kalau semua amal akan dibalas nanti di sana, apa kita masih suka berbuat maksiat sementara maksiat akan menyiksa kita? Tentu tidak akan suka. Betul. Nah, saudara, Allah ingatkan kepada kita di dalam surah Al-Qasas
surah ke-28 ayat ke-70. Ini materi kita. Jadi kolomnya kemana-mana nih. Jadi materi kita tadi membangun negeri akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah." Bila ayat. "Wattaqi fima ataqallahu daral akhirah." Bangunlah akhiratmu dengan apa-apa yang sudah aku berikan kepada dunia. Jadi jelas saudara, membangun negeri akhirat adalah mandatori, ya perintah. Ya, saya akan beri sebuah pertanyaan. Kalau yang ada di sini semua, ya siapkah ketika Anda dipindahkan ke negeri akhirat? Halo, dia mulai baik. Kalau saya mau tanya di sini, ada di sini nih, yang ngaji nih, siapkah Anda dipindahkan ke negeri akhirat? Siap. Oke. Siap, nggak siap? Harus siap. Berarti hukumnya wajib siap. Saya tanya lagi, maukah Anda segera dipindahkan ke negeri akhirat? Pertanyaannya mau nggak sih? Maukah Anda dipindahkan ke negeri akhirat? Mau enggak mau juga harus mau, wajib mau. Artinya tidak ada main-main terhadap negeri akhirat karena punya wajib. Kok wajib? Karena kita akan dipindahkan. Ya, kalau tempat ini mau digusur, uang gusuran sudah dikasih, bukan lagi ratusan juta tapi miliaran. Ya, artinya itu uang gusuran kan disuruh sebagai pengganti untuk kehidupan nanti atau untuk bikin rumah di tempat yang baru pas saatnya digusur. Kalau sebelum digusur gimana? Nikmati di sini, tapi kita siap-siap karena kita bakalan digusur, betul nggak? Rumahnya dan duitnya udah dikasih, berarti kita semua membangun tempat yang baru. Ya, betul Pak. Lah ini bukan membangun tempat yang baru, tapi malah koyak-koyak. Uangnya miliaran beli kendaraan yang mewah, gak nanggung beli yang paling mewah. Ngapain sih? Nikmatin aja. Lu digusur. Itu orang yang percaya, ya. Yang percaya angkat gimana? Yang aja di sana. Jadi kalau begitu, kalau orang digusur, kan digusur gimana dia? Ada juga yang berpikir, lah rumah yang mau digusur malah bongkar rumah, bikin rumah lagi di situ. Ada yang gitu. Ini ilustrasi orang berpikir, nah digusur kenapa bangun di situ? Pak mau bikin rumah yang bagus, bukan di tempat mau digusur, tapi di tempat yang baru yang tidak akan digusur. Saudara, dunia itu bakal digulung, bakal digusur, bakal dihancurkan. Tempat kita nanti bukan dikubur, tapi di akhirat. Di akhirat tempat ada dua. Kita mau bikin di mana? Pasti kita ingin bikin di surga. Ada orang yang bikin neraka? Ada. Ya. Siapa mereka? Mereka yang membangun dengan istana-istana tubuhan, maka ia membangun ya jurang-jurang yang semakin dalam, semakin bagus ya keburukannya dia kembangkan ya semakin terarah rapi ya kebusukannya, kezalimannya, maka semakin dalam juga yang ada dia tempati ya. Dan puncak ya jurang terdalam itu adalah mirip orang-orang munafik. Ya. Kok orang munafik? Karena orang munafik itu susah banget. Waktu zaman Nabi, saya beriman Rasul. Tapi begitu agak jauh, dia bilang, wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza qalu minasyaitonir qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sama orang beriman, saya harus membantu, saya beriman. Tapi kalau ketemu sama konco-konconya, ya orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, dia
dan bahwa orang munafik itu adalah karakter mereka yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka tidak menipu Allah, Allah aja ditipu. Halo Pak. Ini orang-orang munafik. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, jangan sampai ada munafik dalam diri kita. Yang di dalam munafik itu ada saat kapan? Saat kita malas sholat subuh berjamaah, saat kita malas juga sholat isya berjamaah. Kalau ada muncul rasa malas itu di jalan munafik sudah mulai muncul. Ada nggak begitu? Halo? Enggak ada ya. Masya Allah. Karena buat orang munafik itu sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah itu perkara yang benar. Iya. Jadi ketika orang munafik mau sholat, bila sholat mau kusala. Kalau mau sholat itu berat sekali. Iya. Kadang ya mulai datangnya pas. Pokoknya belakangan, paling belakangan, mundur, akhirnya meninggalin. Nah itu kalau udah begitu jelas kemunafikan ada. Kalau ada gejala seperti itu sudah kita tahu. Ya Allah, saya mau sudah munafik, lawan lagi. Pokoknya kalau saya lagi malas enggak, saya harus duluan. Nah begitu. Saat itu ya ada kebaikan yang akan mengalahkan segala munafik. Jangan ikuti ayat karena Islam bacanya panjang ini kok. Ada yang begitu. Komat juga kerjaan, udah komat juga udah kerja. Tenang aja, imam bacaannya panjang. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Habis itu udah pada ngaji semua ya. Nah, insya Allah orang baik dan orang soleh semua. Ya. Baik, kembali. Jadi, kenapa kita wajib membangun negeri akhirat? Ya, karena akhirat akan di tempat tinggal kita, dunia hanya tempat kita meninggal. Ya, segala kesenangan dunia, kehidupan dunia memang begitu indah dan begitu menarik bagi siapa? Bagi para pencinta dunia. Tapi kebalikannya, bagi para pencinta akhirat, kesenangan kenikmatan dunia tidak begitu menarik. Halo, jangan jauh-jauh dalam dunia hobi, ya. Orang yang hobi mancing, kesenangannya sama. Maaf kalau sedang bicara joran mancing, ya si mau. Oh ini bisa buat 30 juga bagus. Kalau bicara itu sebenarnya senang. Kenapa? Karena memang dia hobinya di situ. Tapi orang yang tidak suka mancing kemudian jadi orang bicaranya tentang permainan yang lain, ya tentu dia akan tertarik untuk perasaan. Ingat saudara, yang kita jumpai adalah yang kita cari di rumah bumi. Anda mencari apa? Ya, yang kita temui, yang kita inginkan untuk kita jumpai. Ya. Kalau orang menginginkan kaya banyak duit, berarti nanti yang dia ketemukan, kalaupun dia ketemu kaya dan banyak duit, selesai sampai di sini. Ya. Tapi yang kita inginkan, yang kita ingin jumpai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan dari Aisyah bahwa Allah Jalla wa Ala ketika seseorang ingin berjumpa dengannya, rindu kepadanya, maka Allah juga ingin menjumpainya dan Allah pun rindu kepadanya. Tapi ketika orang tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil tidak mau mengikuti, ya justru dilarang malah dia melaksanakan. Orang tersebut sama sekali tidak mau ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak mau menghendaki perjumpaan dengannya. Allah begitu bahaya begitu. Kembali kepada ayat ini. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Bangun negeri akhiratmu dengan apa-apa yang sudah aku berikan kepada. Pertanyaan saya saudara. Sudah ada kamu bangun negeri akhirat? Ustaz, dengan apa membangunnya? Dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Secara umum Allah memberikan kepada kita itu dua.
Ada berapa? Dua. Pertama, anfus. Yang kedua, amwal. Yang Allah berikan kepada kita dua. Ada anfus, ada amwal. Anfus itu jiwa raga, dalamnya akal pikiran, ya termasuk di dalamnya. Ya, amwal segala sesuatu di luar anfus, berbentuk kekayaan, rumah, pekerjaan, ya sahabat, teman, bisnis, segala macam itu amwal. Anfus dan amwal ini harus kita gunakan untuk membangun akhirat. Kalau merujuk kepada ayat ini, berarti jiwa raga saya, harta benda saya harus saya gunakan membangun negeri akhirat. Saya mau tanya, kira-kira saudara sekalian, ketika mendengar perintah Allah untuk membangun negeri akhirat sebagai sebuah perintahnya, semangat enggak sih kita membangun negeri akhirat? Harus semangat. Kenapa semangat? Karena kita sedang berpacu dengan waktu. Kalau sementara waktu stabil perputarannya, menghabiskan jatah usia kita, dan kita akan habiskan waktu. Harus sungguh-sungguh, harus cepat, harus serius membangun negeri akhirat. Tidak bersantai dunia. Ya. Apakah berasa kusut? Tidak juga. Tapi tertata dan terpola begitu indah. Bagaimana supaya terus rapi, ya terjaga, terpelihara? Harus perlu bimbingan orang yang ahli. Saya berbagi orang yang ahli adalah mereka pewaris para nabi. Siapa orang? Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang mereka, ya, telah diberikan anugerah besar. Jalan menuju Allah sudah terbuka terang-terang. Dan kalau kita mau sukses, berarti mau tidak mau harus ikut bimbingan. Ustaz, saya bisa adalah seorang diri. Jangan seorang diri tanpa bimbing. Di tengah gelapnya malam, di tengah dahsyatnya burung maksir, seorang diri tanpa petunjuk sang ahli tidak akan sampai. Yang ada akan tersesat. Betul Pak? Inilah pentingnya talabul ilmi, pentingnya ngaji. Datangi orang saleh, orang ahli, para asatidz di sini banyak. Kita ikut bimbingan supaya sama. Baik, kembali lagi. Bangun negeri dengan anfus amwal kita gunakan untuk membangun negeri. Ustaz, saya nggak suka menggunakan itu. Saya mau sukanya menggunakan begitu buat kehidupan dunia. Saya garis bawahi bagus sekali. Kalau jiwa raga kita, harta benda kita tidak kita dermakan kepada Allah, terus mau kita dermakan ke siapa? Kan kita setiap hari sedang berdermakan hidup. Jiwa raga kita gunakan untuk itu. Harta benda juga kita gunakan untuk itu. Kita untuk hidup. Sekarang saya bertanya, kalau hidup kita tidak kita dermakan untuk Allah dan Rasulnya, untuk tegaknya dalam Allah, terus kita dermakan untuk siapa? Untuk syaitan atau untuk hawa nafsu? Dua-duanya akan menyisakan penderitaan. Yang menurut hawa nafsu akan menyesal. Ya. Makanya kalau orang Sunda itu ada buku kinan. Aku puas mana gitu bahasa Sundanya sudah eling-eling maka eling rumit tapi dunia dan mau ayat nafsu mata dulu, ya awal bakal kita semua, ya menasasar apa nafsu mata dulu, awal bakal ini bahasa syair, ya eling-eling maka eling
hidup di alam ini, dharma wayangan, semuanya digerakkan oleh Allah. Ya, mun kasasar lampah, kalau kita salah, nafsu mengatakan dulu, nafsu ya, nafsu yang bikin nyesel, ya, awal ketempuhan badannya akan menerima akibatnya. Ya, kalau di dunia kita salah, nafsu jadi terkam, masuk penjara, ya, badannya yang tersiksa, tapi saya itu, ya, sekali lagi, menurut hawa nafsu nikmatnya sesaat, tapi sengsaranya seumur hidup. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kita harus mengawali. Ya, bagaimana Ustaz? Nafsu yang baik ada nafsu mutmainnah. Ya, nafsu yang penuh dengan ketenangan. Nafsu yang rahimah Rabbi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, kita dermakan jiwa raga kita atas benda kita untuk Allah. Saya mau bertanya, siapa kita dermakan jiwa raga kita untuk Allah? Siapa atau tidak? Siapa? Kenapa? Kalau Allah itu siapa lagi kan itu? Kalau kita Allah itu untuk siapa? Untuk syaitan. Ya. Kalau kita tidak menapaki jalan Allah, terus mau menapaki jalan siapa? Jalan syaitan. Tidak mau, betul. Ya, ingat saudara sekalian. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman. Ya. Alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Jangan ikut perintah syaitan. Jangan ikut perintah syaitan. Jangan mau menghamba kepada syaitan. Ya, jangan syaitan itu musuhmu yang nyata. Tapi menghamba kepada ikut arahan, ikut petunjuk Allah. Itu dalam yang tulus. Dengan bahasa lain, setiap saat manusia kalau tidak sedang membela Allah dan Rasulnya dalam ini, maka pasti sedang membela syaitan dan neraka. Kalau tak mau berjuang hidupnya di jalan Allah, pasti ia sedang berada di jalan syaitan. Dan selain, nah, kata kuncinya dari ayat ini adalah saya mengajak diri saya sekalian di saat saya masih hidup, di saat nafas masih ada, ya, raga masih diisi dengan tubuh, masih sempurna bergerak beraktivitas. Mari kita sungguh-sungguh menapaki jalan Allah. Siapa bilangnya? Nekatnya. Kenapa? Saya tidak mau satu waktu pun dirampas oleh syaitan. Karena syaitan pasti merampas saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya untuk dijadikan temannya, sahibnya yang akan jadi pengikutnya, tempatnya sama dengan syaitan. Itu binari jahat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi saya bertanya, apakah Bapak yang hadir di sini ridho kalau itu tidak diambil oleh syaitan? Nah, kalau enggak, ayo sungguh-sungguh di jalan Allah. Apakah ridho kalau kita nanti bakal diazab hidup kita pas akhir mati? Enggak mau, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan menyesatkan itu ada step by stepnya, ada langkahnya, nggak langsung Pak. Ya dibuat rasa malas dulu, ditumbuhkan senang kepada dunia dulu, sampai akhirnya orientasinya bukan lagi akhirat tapi dunia. Sementara dia namanya bayi aidihim, ya, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syamarihim. Allah ada, syaitan ada, negara depan, belakang,
sungguh-sungguh untuk kokoh di jalan Allah, maka pasti kita terbelokkan sehingga menuju di budaya syaitan. Alhamdulillah, subhanallah ini. Baik, ini masih panjang ya Pak, masih panjang. Saya akan teruskan. Sebelum itu barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan yang mau bertanya. Sebenarnya biasa. Ya, sambil aja ya, yang mau bertanya silakan tanya. Nanti supaya kita jelas. Kira-kira ayat ini jelas. Jadi membangun negeri akhirat adalah sebuah kewajiban. Bahkan di Quran ada sebuah statement yang jelas Pak. Siapa yang sanggup memberikan dua hal tadi, anfus dan amwal kepada Allah, sanggup memberikannya, ya, maka dijamin akhiratnya surga. Itu yang bicara adalah Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bi anna lahumul jannah, langsung Pak, wajib baginya surga kalau ia mau menjual kepada Allah, artinya mendermakan anfus jiwa raganya, Allah harta bendanya di jalan Allah. Ustaz, apakah semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat terusan ayat tadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu punya bagian, punya jatah. Ketika saya dan Anda semua di Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatah kehidupannya Allah berikan kepada kita. Betul Pak? Betul Pak tidak? Yang jadi permasalahan, saudara sekalian, ada orang yang berpikir bukan jatahnya, bukan bagiannya, ingin mendapatkan bagian orang lain. Ada nggak begitu? Ada nggak? Berpikir, akhirnya bersikap, bertindak. Maaf saudara, sekali lagi, konsep hidup, kehidupan di muka bumi ini, Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur. Kalau manusia ngatur. Ya. Allah yang ngatur, ada yang bawah, ada yang atas, ada yang rendah, ada yang tinggi, betul? Ada yang berlebih, ada yang berkecukupan. Ya. Kalau kita berpikir dangkal, ya, apa sebenarnya si Allah berikan semua orang itu orang lain? Halo, bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi telepon dari gimana? Ah, ya nggak ada kehidupan dalam usaha. Contoh, seandainya warga Indonesia ini semua diberikan ya uang yang sama di waktu yang bersamaan, nggak gede, 1 miliar misalnya. Kenapa saya bilang nggak gede? Jangan sekali memandang dunia besar. Mereka yang memandang dunia besar maka ketahuan dunia menyelimutinya. Pandangan dunia itu kecil sehingga kita dengan mudah akan menggunakan dunia, memindahkan dunia, bahkan menjadikan dunia ya hal yang sederhana. Yang besar itu taruh tadi inspirasinya. Dikasih berapa tadi? 1 miliar. Di waktu yang bersamaan, kira-kira apakah negara bakal maju? Yang ada justru berantem. Kok begitu? Ya, Gojek nggak jadi. Ngapain sih ada uang dunia? Petugas SPBU saatnya cuti jalan-jalan. Saya punya uang 1 miliar. Lalu pedagang nasi uduk, ngapain saya jual nasi uduk? Punya 1 miliar. Betul Pak? Tukang sampah, ini mau liburan itu seminggu nggak apa-apa, punya uang. Gimana akhirnya? Hancur semua. Nggak bisa manusia. Yang paling mengerti tentang manusia itu siapa? Allah si pembuat manusia. Ya, aturan yang ada dalam Al-Quran, manual bukti. Tapi orang tinggal kamu baca Al-Quran. Kenapa? Karena setan memang ingin menarik manusia supaya terjadi kehancuran. Ya. Sekali lagi, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dunia. Artinya manusia diberikan jatah. Ada yang banyak duit
Allah. Kita bilang di rumah bagus mobil mewah dari Allah. Pemberian Allah harus makin turun. Ada nggak manusia yang punya kerajaan yang begitu hebat? Ada nggak? Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jangankan bila jin aja, jin iblis itu turun sama dia, ya hewan-hewan bisa memantik ya. Kerajaannya dahsyat luar biasa. Ya, semua tunduk sama dia. Ya. Tapi itu ketika memandang ingat sama Allah. Saya nanya lagi ya Mas Toto. Kehidupan dunia itu sudah ada nasib bagiannya. Nggak bakal tentukan. Ada orang yang berpikir ingin mendapatkan bagian lebih padahal bukan bagian ada. Karena dia tidak mendapatkan bagian lebih, akhirnya mengambil bagian orang lain. Dengan cara gimana? Korupsi. Ada. Mencuri. Ada. Bukan bagiannya kok dia. Nabi. Korupsi nggak mau, mencuri nggak mau. Gimana? Diam-diam pakai kekuatan bumi. Yang penting saya bisa dapat dunia banyak. Diam-diam pakai kekuatan bumi, kekuatan yang tidak nampak. Ada nggak? Nah, biar dagangnya laku pakai penglaris. Iya. Ada. Macam-macam. Gak usah kerja, jangan beli biar. Lutui, burung. Lutui. Ya burung. Kan dia ingin apa? Ingin dia memiliki kelebihan. Ya, apa yang terjadi lagi-lagi di dunia? Bagaimana tadi wala tansa nasibaka minad dunia. Ingat, bukan wala tansa nasibaka fid dunia. Minat kaumin sedikit tapi kadang sama doang sedikit pak. Ya, kan fitnya kan fitnya. Kalau fitnya berarti itu dunia pak. Tapi tidak dunia kita dipersembahkan di dunia ini. Kamu punya bagian mau ambil kalau nggak apa silakan. Ya, Allah nggak bilang beriman dunia. Ya bercengkrama, ya bersenang diri. Tapi dalam rangka tetap terus membangun negeri. Tujuan membangun akhirat kan capek silakan gitu. Ya lapar silakan makan itu bagian dari dunia. Ambil itu sebagai rahmat. Allah nggak suka. Ada orang yang datang kepada Nabi Rasul, saya kuat, kok puasa terus setiap hari. Jangan kita, nggak usah begitu. Semua ada bagian, mana ada keluhan. Saya nggak mungkin dengan Rasul, saya ingin ibadah terus. Kata Nabi, itu jatahmu ada di dunia. Tapi akhiratmu tetap kerja. Halo, tahu tidak nih? Kami mau kasih makan di mana? Enggak, saya mau zikir terus. Kamu punya jatah, ada jatahmu di rumah bumi ini, punya bagianmu. Ya, ada yang bilang nggak? Ya Allah Akbar. Ini ayat kita berusaha berkaras. Jadi terhadap kehidupan dunia ini nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan bahwa kita sudah punya bagian masing-masing. Iya. Saya lihat bapak sekalian, ini wajahnya berbeda-beda. Walaupun pasti memiliki kedua mata, memiliki satu hidung yang berkembang dua, betul nggak? Mulutnya satu, telinganya dua, kiri kanan dan sama-sama berlubang, sama nggak? Sama, tapi kelihatannya wajahnya sama nggak? Lain. Siapa ini? Ya, pemberi. Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan bagiannya masing nasibnya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Yang mungkin terjawabnya ingin bertanya, silakan diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akhir ingin bertanya tentang
yang tadi baru tadi mengatakan Allah yang mana kita sebagai manusia harus menermakan segala kekuatan dan kemampuan baik harta dan benda untuk di dalam Allah. Yang akan kita sibukkan mungkin anfusikum wa amwalikum. Oke lah, itu bagi orang yang berpunya atau yang kaya, dia infakkan dan sudah melakukan hartanya di dalam Allah. Tapi bagaimana kalau yang orang tersebut sudah melakukan semua tapi meninggalkan suatu hal yang pokok, yaitu sholat? Kadang-kala sholat, kadang-kala tidak. Apakah nanti dia termasuk orang yang membangun bangunan di akhirat atau tidak? Karena kalau kita korelasikan bahwa inna sholat akan anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang yang sholat tapi perbuatannya masih menyakiti orang. Banyak orang yang sholat tapi dia tidak berbakti kepada orang tua dan semuanya. Itu gimana mungkin? Apakah dia sudah membangun bangunan di akhirat sementara sholat tersebut diusung? Sementara sholat itu adalah soal yang pertama tidak ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, membangun dunia akhirat. Orang yang kaya berderma tidak ada kekayaan, betul Pak. Tapi kalau tidak ada kekayaan, maka dia cukup dengan hapusnya sudah selesai. Ya. Orang yang tidak memiliki kekayaan, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Itu apa dia? Jadi semuanya, ya jangan pernah memandang orang kaya itu karena dia berkewajiban. Sementara orang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, tidak ada kewajiban bayar zakat, tidak ada kewajiban ibadah haji. Karena kurban juga harus sudah. Ya. Lalu setiap kewajiban akan mengundang konsekuensi kalau tidak dikerjakan. Baik, bagaimana orang ini ibadah sedekah itu yang banyak, tapi kemudian dia tidak sholat. Sampai saat itu tidak ada orang yang tahu bahwa amalnya pasti diterima, bahwa bangunannya berbentuk dan berwujud seperti apa kita tidak pernah paham. Semua kita hanya ditugaskan untuk membangun akhirat. Ya, kita nggak bisa ngintip ke sana bangunnya kayak gimana gitu ya. Tapi yang jelas membangun negeri akhirat ada aturan, ada caranya, ada contoh. Ya, tidak bisa menyalahkan orang yang berderma berinfak tapi dia tidak sholat. Hanya saja orang tersebut bisa jadi pemikirannya belum sampai sehingga dia masih berani meninggalkan sholat. Kebaikannya diharapkan akan menggerakkan dirinya untuk bisa sholat. Maka kita katakan orang seperti itu lebih baik lagi ya berderma ya sholat. Betul Pak? Halo. Nah betul tidak? Bagaimana? Kebalikannya sholat itu orang sholat terus tapi masih ya jalan terus STMD, sholat terus maksiat jalan. Maksiat jalan terus. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Saudara, lagi-lagi tugas kita tidak menilai orang, tapi kita sedang berupaya memacu diri untuk taat kepada Allah. Kalau ada orang yang senang sholat tapi kemudian maksiat masih jalan juga, bukan concern kita untuk menilainya, tapi jadikan itu pelajaran. Jangan sampai dong saya kemudian kalau ketemu sama orang tersebut menilai orang tersebut, tapi justru kebalikannya dia cermin. Nilailah kembali kepada saya jangan sampai kayak dia lah. Masa saya sholat masih maksiat terus? Dia bagaimana? Urusan dia sama Allah. Kita doakan mudah-mudahan sholatnya diterima, maksiatnya kemudian berhenti. Ingat, setiap Anda berjumpa dengan orang, sebetulnya itu cermin Anda. Halo, ini bahasanya ada yang jenggot ya, mohon maaf. Jadi Anda ketemu dengan cermin Anda akan mengaturkan semua. Begitu ya. Respon orang kepada kita itu sikap kita kepada orang. Betul?
Kalau kemudian kita sholat terus, kalau saya kemudian orang sholat tapi kemudian masih jalan terus, jangan-jangan Anda juga sama. Saya juga sama. Jangan juga sama. Saya sholat terus tapi saya masih busuk hati. Iri kalau dari teman malah berbuat dapat baik, kita masih iri. Astagfirullahaladzim. Kita harus sama-sama menjadi perkara. Jadi ketika kita melihat, Imam Syafi'i mau menilai secara hukum. Nah, kalau kita mau belajar secara hukum, orang yang sholat, kemudian sholatnya lagi maksiatnya masih jalan, dan sholatnya masih bermasalah di hadapan Allah, perlu diperbaiki hukumnya, tata caranya, ya, nilai-nilai sholat itu. Coba ya, kira-kira begitu. Jadi jamaah yang Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang disibukkan dengan akhiratnya, ya, nggak akan dirinya disibukkan dengan dunia. Apakah dia nggak bekerja? Oh, bekerja. Bisa jadi bekerja dia mulai, tapi dia selalu bisa mengkonversikan bahwa waktu yang saya dalam bekerja mencari dunia, ya hakikatnya saya justru membangun negeri akhirat. Contohnya siapa? Insya Allah kita semua. Anda berdagang bersama. Dan dari pagi sampai malam ada? Ada. Tapi dia biarkan ya Allah, saya ingin begini. Dan saya berjuang ini mendapatkan rezeki yang halal. Betul Pak? Bukankah dia sedang disabilitas? Betul. Jangan anggap remeh dan jangan berpikir, hidupnya ibadah cuma sedikit doang, jika sedikit banyak kuatnya. Belum tentu yang jika ada banyak juga. Maka dari sekarang orang yang kaya yang bisa berderma, belum tentu lebih mulia ketimbang orang yang tidak bisa berderma. Halo, paham tidak? Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa yang aku khawatirkan kepada umatku bukan kemiskinan, tetapi kekayaan yang membuat umatku itu lalai. Karena dengan kaya apa aja bisa ya, benar. Makanya kalau Anda pergi ke supermarket, jangan pasang itu ambil duit banyak. Halo? Kan kalau Anda pasang itu duit banyak, ini gimana? Ya nggak perlu kita beli, kenapa duitnya banyak? Tahu konsekuensinya Anda membeli yang tidak perlu. Mubazir, kalau mubazir temannya siapa? Anda sedang merubah cara untuk menjadi teman cinta. Mau begitu? Hati-hati jemaah. Ya, kalau Anda masuk ke supermarket dalam keadaan sedang lapar sekali, ya, Anda juga hati-hati. Karena saat itu Anda akan membeli semua makanan. Ya, kenapa tidak bisa beli? Padahal seperti itu enggak. Itu di saat memiliki kekayaan. Tapi maaf, ketika kekayaannya pas-pasan, datang ke supermarket mau beli apa? Dia bawa listnya apa? Gitu kan? Kenapa? Yang perlu aja. Kenapa? Duitnya terbatas. Kalau bercanda limit, ngapain dibeli? Begitu. Halo Pak, ini apa? Jamaah dalam yang belinya bukan pertanda kemuliaan seseorang. Tapi dengan dunia orang bisa melihat bisa. Ya, selama menggunakannya untuk kemuliaan. Ya, dunia di tangan orang soleh jadi kebaikan, di tangan orang salah jadi keburukan. Dunia di tangan mulia akan jadi kemuliaan, di tangan orang hina akan jadi kehinaan. Siapa yang memegangnya itu hasilnya, bukan dunia. Dunia sifatnya jelas sementara temporari, ya, tapi pemegangnya yang hidup di zamannya yang akan bisa menentukan. Paham sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Halo? Udah habis waktu dulu? Udah istirahat ya? Saya sampaikan jemaah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini belum selesai. Kalau saya sedikit lagi. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tambil fasada fil
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan, kebajikan, berbuat kebaikan sebagaimana Allah berbuat kebaikan kepada. Konsep dasar berbuat kebaikan di alam jagat raya ini harus memandang Allah berbuat baik kepada kita. Allah menyiapkan kita, Allah memberi kita disuruh untuk berlaku yang sama seperti itu. Jaga kesehatan kepada diri, kepada orang lain, berbuat baik terus kepada orang lain. Allah menolong saya, Allah menjaga saya, jaga yang lain, jaga yang kita dari tanggungan kita. Lihat Allah berbuat baik kepada kita, maka saya harus berbuat baik kepada siapapun sebagaimana Allah berbuat baik kepada saya. Ketika saya bisa merasakan nikmatnya, maka ini perbuatan baik Allah kepada saya. Saya juga ingin merasakan nikmatnya, maka ini dirasakan oleh orang lain. Ketika saat ini ada orang yang beragama Islam, taat kepada Allah Taala, bisa bangun malam, bisa baca Al-Quran, itu perbuatan baik Allah kepada kita. Maka jelas bisa mengkonversikannya kepada orang lain. Terbakar itu. Lalu Pak, kalau dikaji pagi ini juga kan, lama-lama bagus. Ya, walau takut pasal dari jangan berbuat kerusakan. Saudara tahu nggak? Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya ia sedang menggali parit nerakanya. Halo, jangan salah. Yang membuat kerusakan di muka bumi sedang menggali lubang-lubang dan penderitaan yang tidak ada. Ya, itu adalah kunci. Jangan sampai berbuat kerusakan. Jangan rusak tangannya.